rekan-rekan, adik-adik, kami semua mungkin ada senior juga di sini. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Dede Lumantoruang yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan juga untuk berbagi ya. Ketika saya diminta oleh bicara ini, saya sungguh ini ya, apa namanya, senang ya, karena memang namanya juga Inspirasi Toba, bagaimana bisa menginspirasi buat Indonesia ya. Mungkin sedikit perkenalan tentang saya, saya share screen saya sedikit ya. Oke, seperti disebutkan ini tadi, nama saya Francia Loho ya, saya alumni ITB elektro tahun 91 saya masuknya. Kemudian saya juga seorang sarjana hukum, ya mungkin terdengar agak aneh buat adik-adik, teman-teman di sini semua, tapi itulah ya, artinya saya punya 2 gelar sekarang, ST dan SH. Dan saat ini saya berkarir di Google Indonesia sebagai Head of Enterprise Sales. Kemudian di organisasi sosial saya aktif di Gajah Toba sebagai sekjen ya. Oke, ini tadi peduli Caldera tuh mungkin adik-adik dan rekan-rekan senior semua mungkin ada yang pernah dengar tentang Gajah Toba. Oke, saya sebagai Head of Enterprise Sales diberikan waktu 10 menit, jadi mungkin sebagai sekjen PD peduli Caldera Toba mungkin tentang Gajah Toba high level saja yang saya berikan ya, nanti bisa kita bahas. Yang mau paparkan di sini sebenarnya terkait dengan judul ya. Judul yang diberikan adalah adalah belajar dan berkarir di era revolusi industri 4.0 ya. Jadi saya mau kasih judul paparan saya adalah sell yourself ya. Jual diri kamu, jual diri Anda. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Mau revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 9.0, whatever, selama kita mau mengupgrade diri, ya, kita akan terpakai di berbagai zaman, ya, tidak lekang oleh waktu, ya. Kita akan dicari orang sepanjang zaman, ya, sepanjang sepanjang waktu ya, walaupun usia kita juga sudah mungkin termasuk senior, kita tetap dicari ya. Saya mau sedikit mengulas ya apa yang terjadi saat ini di dunia pekerjaan ya. Saat ini segala sesuatu itu sudah terhubung satu sama lain, apalagi ketika saat ini COVID-19 ini sudah melanda seluruh dunia ya. Bahkan sekolah pun sudah online, sudah terhubung. Kuliah juga bisa dilakukan dari Amerika ke Indonesia, bahkan dari segala pelosok di dunia ini ya, kita bisa melakukan pendidikan jarak jauh, produksi jarak jauh juga ya, artinya memproduksi barang tidak perlu mesinnya ada di suatu tempat yang sama dengan orangnya gitu ya. Jadi orangnya bisa dari London katakan, mesinnya ada di Indonesia, itu bisa diproduksi saat ini. Itulah yang namanya revolusi industri 4.0 ya, dimana ini terkait erat dengan teknologi informasi, teknologi internet yang sama-sama kita lihat sungguh pesat perkembangannya ya. Juga cara bekerja juga sangat fleksibel sekarang, seperti kami di Google ya. Kami di Google itu bekerja tidak mesti di kantor, jadi kami tidak pernah dipertanyakan, kenapa kamu tidak ke kantor hari ini? Itu tidak pernah ya, karena memang sejak awal kultur kerja di kami itu di Google sangat fleksibel. Meeting atau rapat tidak perlu harus hadir di kantor atau hadir fisik,
Kita cukup klik dari handphone kita, kita video call. Walaupun saya sedang di mobil, saya sedang di airport, saya tetap bisa rapat dengan rekan-rekan atau customer. Ya, seperti itulah perkembangan teknologi saat ini. Ya, di Google juga kami mengembangkan suatu hal seperti ini. Mungkin teman-teman ada lihat yang aneh, yaitu tidak ada setirnya, ya, mobil tidak ada setir. Inilah salah satu yang dilakukan di revolusi industri 4.0 sekarang ini, ya. Bagaimana mobil sudah mulai dikembangkan tanpa driver. Saya sendiri sudah merasakan naik mobil tanpa supir ini, tanpa setir, ketika Asian Games yang lalu, ya. Bagaimana mobil itu bisa mengambil keputusan kapan dia harus jalan terus, kapan dia belok kiri, kapan dia belok kanan, kapan dia harus berhenti ketika ada orang menyeberang jalan. Ya. Sebegitulah perkembangan teknologi yang mungkin 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu itu tidak kita temui seperti sekarang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita sebagai mahasiswa atau sebagai karyawan bisa bersaing, bisa kompetitif di era revolusi industri sekarang ini. Apa yang harus disiapkan? Itu yang mau saya jelaskan saat ini. Apa yang harus kita siapkan? Ya. Nah, ini ada satu penelitian yang dilakukan oleh The Economist Group. Ya. Apa sih skill yang dibutuhkan untuk masuk dunia kerja atau ketika sudah kita bekerja? Yang utama ternyata bukan IP-nya harus 3,900 atau 4,00, tetapi apa? Itu problem solving skill. Ya, artinya bagaimana kita sebagai karyawan atau sebagai tenaga ahli, ya, atau sebagai pengusaha, ya, menyelesaikan problem yang ada di sekitar kita. Problem di bangku kuliah apa, problem di dunia kerja apa, di dunia usaha apa. Itulah skill yang paling dicari di zaman revolusi industri saat ini. Yang kedua tentu saja team working, ya, artinya ini kerjasama dalam tim, bukan bekerja sendiri, ya, karena namanya manusia dalam makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri, ya, kita harus berinteraksi dengan orang lain, di mana bisa sinergi, membuat sesuatu. Seperti tadi saya kasih tunjuk tadi, mobil tanpa driver itu tidak bisa diciptakan oleh satu orang saja, itu merupakan kerjasama tim, ya. Ada ahli komputernya, ada ahli codingnya, ada ahli mekaniknya, macam-macam. Ya, kemudian ada kemampuan komunikasi, bagaimana menyampaikan isi pikiran kita itu kepada orang lain, kepada anggota tim, kepada atasan, kepada bawahan. Ya. Yang keempat adalah critical thinking, ya. Berpikir kritis ini sangat erat kaitannya dengan yang nomor satu tadi adalah problem solving. Apa yang saya mau bahas, problem solving itu seperti apa sih? Contoh nyata itu adalah Gojek. Semua saya yakin sekarang siapa yang nggak menggunakan Gojek? Gojek sudah digunakan oleh 155 juta orang di Indonesia. Ya. Bagaimana Gojek ini dibentuk? Itu mereka mulai dengan problem solving. Apa masalah yang ada di tengah masyarakat yang harus atau perlu diselesaikan? Pertama, mereka bergerak dari kemacetan lalu lintas, ya. Nah, inilah yang coba diselesaikan, coba di-solve oleh Gojek ini. Bagaimana ada orang seperti saya, ya, yang ke kantor itu biasanya nyetir mobil, ya, sekarang nggak perlu nyetir mobil sendiri. Mungkin kalau pakai driver ada pertimbangan yang lain, tetapi sekarang kita tinggal order GoCar atau GoRide. Itu mungkin awalnya. Kemudian apa? Problem selanjutnya apa? Kita mau mengirimkan barang, ya. Kalau kita ngantar sendiri gitu, barang itu ke rumah teman kita, ke keluarga kita, makan waktu yang lama, ya. Atau kita kirim lewat mungkin jasa pengiriman barang, mungkin perlu 1 hari, 2 hari. Padahal kita pengen itu nyampe 1 jam lagi, gitu. Karena ini butuh banget. Nah, mereka menciptakan GoSend. Ada juga GoFood. GoFood diciptakan kenapa? Oh iya, karena orang
mau makan ya dia tinggal pencet-pencet handphonenya saja, nggak perlu masak lagi gitu. Nah inilah contoh problem solving yang menjadikan bisnis gitu loh. Nah sekarang adik-adik atau rekan-rekan sekalian di sini bertanya, ini terlalu besar gitu loh, problem yang ingin diselesaikan. Nah apa hubungannya dengan saya? Nah contoh problem solving yang simple mungkin adalah, mungkin adik-adik mahasiswa atau adik-adik karyawan di sini ada yang bilang saya kurang fasih berbahasa Inggris. Ada orang yang begitu ya sudah sampai dia tua juga ya begitu, saya kurang fasih bahasa Inggris, begitu terus gitu. Tapi yang dibutuhkan di sini adalah solusi, problem solving. Kalau kurang fasih bahasa Inggris, ya cari solusinya apa? Ya saya harus les bahasa Inggris. Muncul problem kedua, saya tidak punya uang untuk les, orang tua saya nggak sanggup membiayainya, orang tua saya petani macam-macam gitu. Nah di sini kemampuan problem solving itu sangat diperlukan. Cari solusinya, cari uangnya. Wah saya kan pelajar, saya SMA, saya kuliah, ya ya Anda bisa bekerja part time gitu, daripada daripada Anda diam diri mengatakan saya nggak punya uang untuk les bahasa Inggris. Nah sampai kamu tua juga akan seperti itu, bahwa kamu tidak akan pasti berbahasa Inggris selama kamu tidak selesaikan masalahnya kamu. Banyak cara. Orang bijak katakan if there is a will, there is a way. Kalau Anda punya kemauan, maka jalan akan terbuka. Ya. Kemudian ini saya sudah di dunia kerja 24 tahun. Ya. Kalau bisa saya simpulkan, apa yang adik-adik perlu persiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0, 4.0 gitu ya, atau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin sekarang adik-adik ada yang masih di bangku kuliah atau di bangku SMA atau baru 1 tahun, 2 tahun bekerja atau 5 tahun bekerja, apa yang Anda perlu siapkan? Nah, dari 24 tahun pengalaman saya, inilah kesimpulan yang saya ambil. Pertama adalah set your goal. Apa cita-citamu? Kamu ingin jadi apa? Sama seperti orang bermain bola gitu ya. Apa tujuannya bermain bola? Adalah mencetak gol gitu. Kalau tidak ada tujuannya, hidup kamu itu akan muter-muter di tempat saja gitu. Misalkan bikin aja, saya mau jadi menteri, saya mau jadi presiden, saya mau jadi bupati, saya mau jadi gubernur, atau saya mau jadi direktur gitu. Tentukan. Nggak ada cita-cita yang namanya tidak berubah gitu. Mungkin 1 tahun lagi Anda berubah, oh ya saya mau jadi polisi gitu. Saya mau jadi jenderal katakan, whatever. Tapi tentukan dulu cita-citamu mau jadi apa. Yang kedua adalah invest on yourself. Artinya apa? Investasi kepada dirimu. Ya. Pengertiannya apa? Perkaya selalu dirimu dengan skill-skill yang membuat kamu itu menjadi kompetitif. Ya, ada orang bilang investasi beli rumah, investasi beli emas, beli tanah. Ya, dia nggak mau investasi dengan training gitu. Saya pernah membayar training 1 hari harganya 5 juta. Ya, kenapa? Karena saya mau meningkatkan skill saya sehingga saya semakin kompetitif di dunia kerja. Loh hasilnya apa? Hasilnya sama seperti kita beli rumah gitu. Kita beli rumah mungkin sekarang 100 juta, 20 tahun lagi harganya jadi 1 miliar. Sama kalau kita investasi, kita training ya. Bayar berapa? 2 juta, 3 juta untuk training 1 hari katakan ya. Ambil itu mungkin setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan. Karir kamu itu akan naik, gaji kamu akan naik. Itu namanya investasi juga gitu. Bukan hanya beli emas, bukan hanya beli rumah, bukan hanya beli tanah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah agility. Agility ini diartikan adalah cekatan, tangkas. Ya, artinya apa? Berpikir cekatan, bertindak juga cekatan, ya. Jangan berlama-lama, jangan bermalas-malas. Ya. Artinya, ada pekerjaan selesaikan langsung, ya. Ada tantangan selesaikan segera. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah build your network. Bangun jaringan kamu. Kamu tidak bisa berkarir atau berbisnis atau berusaha sendirian
kamu pasti butuh orang lain untuk mencapai cita-citanya kamu, ya. Artinya apa? Aktif berorganisasi. Mungkin kamu seorang pelajar, mahasiswa, aktif di kegiatan sekolah atau kegiatan kemahasiswaan, atau kamu sudah bekerja, aktif di kegiatan mana? Mungkin di gereja, di masjid, di mana lagi gitu ya? Apa namanya? Ada kegiatan alumni, whatever gitu loh. Bangun jaringan kamu sehingga kamu semakin banyak temannya, semakin juga mampu menyelesaikan problem ya yang dihadapi sehari-hari di organisasi maupun dalam berinteraksi. Dan yang kelima, ya, yang kelima adalah power of mind, kekuatan pikiran. Artinya semua ini dikendalikan oleh pikiran kamu, ya. Ketika kamu berpikir kamu bisa, pasti kamu bisa. Jadi semua aktivitas tubuh kita ini, arah tujuan kita, cita-cita kita itu dikendalikan dari pikiran kita, ya. Jadi sedikit mengenai pikiran, ya, bahwa pikiran manusia itu ada dua hal, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya. Nah, ini banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, ya, pergaulan, ya. Dan faktanya pikiran sadar kita itu hanya mempengaruhi 12%, ya, dari aktivitas kita, cita-cita kita. Yang paling penting itu 88%. Dan faktanya 88% ini dibangun bertahun-tahun seiring dengan kehidupan kita dibesarkan di keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa, sekolah seperti apa. Tapi ketika kamu bisa mempengaruhi pikiran alam bawah sadar kamu bahwa kamu adalah seorang yang kompetitif, kamu mampu, kamu pasti bisa meraih semua apa yang kamu cita-citakan. Jadi kembali saya katakan selalu pada dirimu setiap pagi, setiap hari bahwa saya bisa, ya, saya mampu, dan itu menjadi meresap selalu ke dalam pikiran kamu yang akan mempengaruhi energi yang akan kamu lakukan setiap hari untuk meraih cita-cita kamu. Ini mungkin slide terakhir saya, ya. Jangan mau menjadi sama seperti orang lain, ya, karena berbeda itu berbeda dalam arti yang positif, ya. Berbeda itu tidak salah, ya. Carilah apa yang membuat kamu unggul daripada orang lain. Kalau orang lain rata-rata itu, oh ya, rata-rata S1 mungkin, ambillah S2, ambillah S3. Kalau orang lain belajar itu 4 jam, kamu belajarlah 6 jam, gitu ya. Kalau orang lain bekerja 8 jam, bekerjalah 12 jam, supaya kamu lebih unggul. Inilah konsep yang juga digunakan di Google, ya, ketika merekrut calon karyawan adalah orang-orang yang memang brilliant, ya, orang-orang yang memang punya keunggulan dibanding kebanyakan orang. Mungkin itu saya akhiri sampai di situ. Prinsipnya adalah selama kamu katakan saya mau, pasti saya bisa. Terima kasih.